Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali bertemu dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia dengan subbab menelaah pola struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Sebelum kita membahas tentang pola struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan, kita sudah pernah mempelajari apa itu teks iklan, slogan, dan poster. Ada yang masih ingat? Ayo, dibaca lagi bukunya. Bahkan sebelumnya kita sudah mempelajari ciri-ciri, tujuan, contoh, persamaan dan perbedaan, dan unsur pembentuk teks iklan. Bahkan pada pertemuan kemarin, kita baru saja belajar mengenai menyimpulkan pesan dalam iklan komersial dan non-komersial. Tentu masih ingat dong, apa itu iklan komersial dan non-komersial. Nah, kali ini kita akan belajar menelaah. Menelaah apa saja? Yang pertama, kita akan menelaah pola penyajian teks iklan. Yang kedua, karakteristik pola penyajian yang dibagi menjadi dua, yaitu menurut medianya dan menurut isinya. Lalu yang ketiga yaitu struktur teks iklan. Kemudian yang keempat, kaidah kebahasaan teks iklan. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pola penyajian teks iklan. Pola penyajiannya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara tertulis, yang kedua secara lisan. Secara tertulis, iklan disajikan melalui surat kabar, majalah, internet, maupun media-media lain. Lalu untuk lisan, iklan dalam bentuk lisan dapat disimak melalui radio dan televisi, khususnya yaitu iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet, merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik penyajian menurut media. Media yang pertama yaitu media cetak. Media cetak sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu iklan baris. Iklan baris iklan yang disajikan dengan teks terbatas, tidak ada gambar dan ilustrasi. Teks pada iklan baris juga mengalami banyak penyingkatan agar hemat ruang. Misalnya yaitu rumah yang disingkat menjadi RMH, luas menjadi LS, hubungi menjadi HUB, dan lain-lain. Biasanya, iklan baris menawarkan jasa dan barang dari perorangan maupun perusahaan kecil. Lalu yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan yang disediakan dalam bentuk kolom bentuknya lebih besar dari iklan baris. Karena memiliki ruang yang lebih besar, iklan kolom dapat menyertakan gambar dan ilustrasi sebagai pelengkap dan penjelas isinya. Yang ketiga yaitu iklan display. Iklan ini memiliki ruang dan ukuran yang lebih luas dibandingkan dengan iklan kolom. Iklan display berisi kata-kata, gambar, foto, dan media grafis lainnya. Jika diperhatikan, iklan ini lebih menarik daripada iklan baris dan iklan kolom. Iklan ini pun terkadang memenuhi satu halaman media cetak. Lalu ada tambahan yang keempat yaitu iklan advertorial. Iklan advertorial yang hampir sama dengan iklan display. Pembedanya yaitu iklan advertorial disajikan dengan teknik penyampaian mirip berita. Contohnya iklan pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari keempat iklan media cetak. Yang pertama yaitu iklan baris. Iklan baris di sini berupa iklan lowongan pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu iklan kolom. Yang ketiga yaitu iklan display. Iklan kolom dan iklan display mengiklankan tentang dua benda yang sama namun lebih menarik iklan display.
Lalu yang keempat yaitu iklan advertorial yang lebih banyak berisi teks sehingga hampir mirip dengan berita. Untuk selanjutnya yaitu media elektronik. Media elektronik ada 3, yaitu yang pertama iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyian. Yang kedua yaitu iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Lalu yang ketiga yaitu iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar, atau istilah yang populernya yaitu trailer. Selanjutnya, menurut isinya, yang pertama yaitu iklan pemberitahuan. Iklan yang lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, dan lain-lain yang dipasang oleh perorangan, keluarga, dan perusahaan. Yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan ini bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan. Kedua iklan ini sudah pernah kita bahas pada subbab menyimpulkan pesan iklan non-komersial. Lalu yang ketiga yaitu iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Lalu yang ketiga, kita akan membahas struktur teks iklan. Struktur teks iklan sendiri terdiri dari 2, yaitu pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Untuk pengenalan produk, bagian ini dapat disebut sebagai judul teks. Pada contoh gambar di samping, judul dari iklannya yaitu produk Mastin. Lalu untuk pernyataan persuasif yaitu berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini bisa berupa kelebihan suatu produk yang ditawarkan. Pada gambar tertera keunggulan atau kelebihan dari produk Mastin yaitu dapat menghindarkan dari penuaan dini, kulit belang, kulit kusam karena sinar UVA, lalu menghindar dari kulit terbakar hingga kanker kulit, dan dapat mengobati jerawat karena polusi udara, asap mobil, asap masakan, debu, keringat, dan perubahan hormon saat menstruasi. Lalu yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan dari teks iklan. Kaidah yang pertama yaitu kalimat bersifat imperatif, yakni berupa permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Pada kalimat imperatif ditandai dengan kata-kata ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Dalam contoh di sini yaitu nikmati kelebihan mencuci tanpa ribet dengan sabun Zoo. Dan yang kedua yaitu kalimat efektif dan berkesan positif. Bahasanya yaitu sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Untuk berkesan positif yang dimaksud yaitu penggunaan kata-kata yang netral dan tidak menyinggung pihak lain. Penggunaan kata hanya mengunggulkan produk yang diiklankan serta tidak menjatuhkan saingan, bahkan mengejek pihak lain. Lalu yang ketiga yaitu berima atau puitis. Pilihan kata yang berima dan memiliki persamaan bunyi. Bahasa iklan harus singkat agar mudah diingat oleh khalayak. Iklan menggunakan rima supaya teks iklan dapat terbaca dan terdengar lebih menarik bagi para penikmatnya. Contohnya yaitu iklan Denko yang berisi aku dan kau, suka dan kau. Lalu yang kedua yaitu iklan teh botol sosro yang berbunyi apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Lalu yang ketiga yaitu pegadaian. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Dari paparan yang sudah kalian simak,
silahkan catat hal-hal penting yang ada. Lebih bagus lagi jika dibuat bentuk peta konsep untuk memudahkan kalian untuk belajar. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.